Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian ke-11 dari latihan soal persiapan KSMMI Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini, tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Nah, kalau misalkan ada juga adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang tidak sabar menunggu part selanjutnya dari video kali ini. Nah, kalian bisa bergabung di program membership kami. Nah, di program membership kami ini ada 3 level yang berbeda dan masing-masing level ini memiliki benefit-benefit yang berbeda pula. Jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal yang sangat banyak untuk mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi KSM tahun ini, maka kalian bisa bergabung di level membership yang kedua dan juga yang ketiga. Karena di sini kalian akan mendapatkan latihan soal 2 minimal per harinya sampai dengan waktu untuk ujian KSM tahun ini. Jadi kalian sudah mendapatkan banyak latihan soal beserta pembahasannya, maka kalian harusnya sudah sangat siap untuk menghadapi KSM tahun 2023 tahun ini. Oke, mari bergabung bersama kami dan raihlah juara. Oke, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 31. Nah, di soal nomor 31 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diberikan jumlah 2 bilangan real tak 0 adalah banyak ayat surah Al-Balad, sedangkan jumlah dari kebalikan kedua bilangan tersebut adalah banyak ayat surah Al-Qadar. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah sama dengan banyak ayat surah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kalian harus mengingat kembali berapa sih banyaknya ayat dari surah Al-Balad dan juga surah Al-Qadar. Nah, ternyata untuk surah Al-Balad ini ada berapa sih banyak ayatnya? Ternyata ada banyaknya 20 ayat. Sedangkan untuk surat Al-Qadar ini adalah surah yang memiliki banyak ayat adalah 5 ayat. Maka kita akan misalkan dulu bilangan-bilangan yang disebutkan di soal ini. Jadi misalkan bilangan yang pertama itu adalah M dan bilangan kedua adalah N. Nah, setelah kita mengetahui bilangannya itu adalah M dan N, maka kita baca dulu soalnya. Dikatakan tadi jumlah 2 bilangan real tak 0 adalah banyaknya surah Al-Balad. Berarti ketika M dan N ini dijumlahkan, M tambah N dijumlahkan, maka kita memperoleh hasilnya adalah sebanyak banyaknya ayat pada surah Al-Balad, yaitu sama dengan 20. Nah, kita lanjut, kita baca soal selanjutnya. Dikatakan jumlah dari kebalikan kedua bilangan tersebut adalah banyaknya ayat pada surah Al-Qadar. Yang bagaimana sih yang dikatakan kebalikan? Jadi kebalikan itu adalah yang modelnya seperti ini. Kalau misalkan M kebalikannya adalah 1 per M. Sedangkan kalau N kebalikannya adalah 1 per N. Jadi ketika mereka berdua ini dijumlahkan, kebalikan dari M dan N, itu hasilnya adalah banyaknya surah pada surah Al-Qadar, yaitu sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kan yang ditanya adalah hasil kali ya. Berarti yang ditanya adalah M kali N itu berapa sebenarnya. Nah, untuk mendapatkan M kali N ini, coba kita mulai mengerjakannya dari yang kebalikannya. Jadi, ketika kebalikannya itu dijumlahkan, ternyata hasilnya 5. Nah, coba kita otak-atik dulu 1 per M tambah 1 per N. Jadi, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara yang di bagian bawah atau penyebutnya dikalikan, kemudian yang bagian angkanya ini dikali silang. Itu cara untuk menyamakan penyebut dengan cara mudah. Jadi, ketika kita kalikan, ternyata N ditambah dengan M dibagi dengan yang penyebutnya dikalikan, hasilnya adalah MN. Ini hasilnya adalah 5. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penjumlahan itu bersifat komutatif, jadi boleh ditukar-tukar, maka M tambah N itu sama dengan N tambah M. Nah, M tambah N tadi hasilnya adalah 20. Jadi maka kita tuliskan 20 per M kali N, atau bisa kita tuliskan MN itu sama dengan 5. Nah, otomatis untuk mendapatkan M kali N atau MN-nya itu kita kali silang dulu, maka kita peroleh 20 per 5 sama dengan MN. Jadi posisi 5 dengan MN-nya itu ditukar. Nah, kemudian kita sudah bisa menghitung nilai dari M kali N-nya atau MN-nya sama dengan 20 dibagi 5. 20 bagi 5 itu sangat mudah, yaitu hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini itu adalah banyaknya surah. Pada surah apa kira-kira? Nah, ternyata yang cocok itu adalah surah Al-Quraish, karena banyaknya ayat pada surah Al-Quraish ini adalah 4, sedangkan yang lainnya itu bukan 4. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang A, yaitu surah Al-Quraish. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 32. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bila P sama dengan dalam kurung 2Q tambah 2023 yang berpangkat 2 dikurangkan dengan dalam kurung 2Q kurang 2023 yang berpangkat 2. Nilai P per 4Q adalah titik-titik.
Jadi untuk menyelesaikan soal ini kita akan menghitung nilai P terlebih dahulu. Jadi di sini kita tuliskan kembali P sama dengan dalam kurung 2Q tambah 2023 yang berpangkat 2 dikurang dengan 2Q kurang 2023 kemudian dipangkatkan 2. Nah, ingat ada yang namanya selisih kuadrat. Jadi selisih kuadrat ini bentuk umumnya seperti apa? Jadi bentuk umumnya adalah kalau misalkan ada dalam kurung A pangkat 2 kurang B pangkat 2, penyelesaiannya itu adalah dalam kurung A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Seperti itu. Jadi kita misalkan ini sebagai A dan ini adalah sebagai B. Nah, setelah kita memisalkan nilai A-nya yaitu 2Q tambah 2023 dan B-nya adalah 2Q kurang 2023, maka kita akan gunakan prinsip selisih kuadrat tadi. Berarti A tambah B kali A kurang B kan? Kita tuliskan 2Q tambah 2023 ditambah dengan 2Q kurang 2023. Ini dikalikan dengan pengurangannya ya. Berarti 2Q tambah 2023 kita kurangkan dengan 2Q kurang 2023. Ingat, untuk yang bagian B di bagian pengurangan ini wajib ada kurungnya jika sukunya lebih dari 1. Ingat ya. Kemudian setelah kita menuliskan seperti ini, kita selesaikan kurung pertama, kemudian kita lihat di kurung kedua. Nah, untuk kurung pertama di sini kita operasikan saja 2Q tambah 2Q, dapat hasilnya adalah 4Q. Nah, lanjut ketika ada 2023 dikurang 2023 otomatis hasilnya 0. Berarti di sini untuk kurung yang pertama hasilnya cuma 4Q. Nah, lanjut untuk kurung kedua di sini kalau kalian amati di sini kita harus kali masuk terlebih dahulu supaya kita mendapatkan nilai yang sebenarnya. Jadi kita kali masuk dulu, 2Q tambah 2023 kita tulis ulang, kemudian kita lakukan operasi kali masuk, negatif kali 2Q dapatnya negatif 2Q, kemudian negatif kali negatif 2023 hasilnya adalah positif 2023. Kita lihat di sini ada 2Q kurang 2Q, ini habis. Yang tersisa hanyalah positif 2023 ditambah 2023, berarti kita peroleh 4Q dikali dengan 4046. Ini adalah nilai P-nya. Nah, karena yang ditanya adalah P dibagi dengan 4Q, berarti kita dapat nilainya adalah 4Q dikali dengan 4046 dibagi dengan 4Q. 4Q-nya kita coret saling menghabisi, maka yang tersisa adalah jawabannya 4046. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 4046. Sangat mudah kan? Nah, karena selisih kuadrat ini sangat sering keluar di soal-soal KSM tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 33. Di soal ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sebuah kompetisi sepak bola menerapkan aturan poin plus 3 bagi tim yang menang, plus 1 bagi tim yang imbang, dan 0 bagi tim yang kalah. Setiap tim bertemu dengan tim lainnya sebanyak 1 kali. Jika terdapat 10 tim dalam kompetisi tersebut, maka maksimal poin yang terkumpul dari setiap tim adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menghitung terlebih dahulu banyaknya pertandingan pada kompetisi sepak bola ini. Nah, caranya kita kalikan total tim yaitu 10, kemudian kita kalikan dengan total tim 10 dikurangkan dengan 1 karena suatu tim tidak mungkin bertanding dengan dirinya sendiri. Kemudian dibagi 2 karena antara dua tim itu bertanding hanya 1 kali, maka harus dibagi 2. Maka kita peroleh 10 dikalikan dengan 9 dibagi 2. Berarti 10 kali 9 dapatnya 90 dibagi 2 hasilnya adalah 45 pertandingan. Jadi ada 45 kali pertandingan yang mungkin terjadi di sepak bola yang ada di soal ini. Nah, kemudian kalau kita amati, kalau misalkan ada suatu pertandingan, ada yang kalah dan ada yang menang, maka berapa sih nilai yang bisa mereka dapatkan atau poin yang mereka dapatkan? Ternyata ketika ada satu yang kalah dan satu yang menang, kalah dapat 0 sedangkan yang menang dapat 3. Berarti totalnya adalah 3 poin dari pertandingan yang ada pemenang dan ada yang kalah. Tetapi kalau misalkan ada yang imbang, jadi imbang berarti otomatis nilai yang mereka dapatkan itu 1 ditambah dengan 1 karena poinnya masing-masing tim itu diberi nilai 1 berdasarkan soalnya tadi. Kemudian totalnya itu adalah 2. Nah, hanya ada 2 kondisi yang bisa terjadi di pertandingan bola ini, antara yang satu kalah dan satu menang atau keduanya imbang. Nah, dari nilai ini kita mau mencari poin maksimal dari seluruh tim, maka kita harus mengambil yang nilainya paling tinggi, yaitu kita asumsikan bahwa semua tim itu bertanding tidak ada sama sekali yang imbang, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Berarti total dari poin yang mungkin didapatkan oleh pertandingan sepak bola ini, caranya adalah 45 dikalikan dengan kemungkinan yang pertama ini, yang ketika ada satu yang menang dan satu yang kalah, yaitu 3 poinnya, kita kalikan 45 kali 3 dapatnya adalah berapa? Kita hitung dulu, 45 kali 3, sini 5 ingat 1, 3 kali 4 12, tambah 1 13.
Jadi poin maksimal yang bisa diraih oleh setiap tim pada kompetisi sepak bola ini yaitu 135 poin. Seperti itu, cukup mudah kan? Jadi itu dia tadi 3 latihan soal pada video kali ini. Kalau misalkan kalian ingin latihan soal yang lebih banyak lagi, silahkan bergabung di membership kami ya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.